Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Mustani, absen 4, tim 1806248, Penjas 4C. Nah, di sini saya akan mencoba memanipulasikan pembelajaran massas dengan mempraktikkannya langsung kepada seseorang atau kepada manusia. Nah, yang pertama seperti biasa kita menggunakan minyak massas. Nah, setelah mempunyai minyak massas, masa harus dibuang kan enggak? Nah, kita gini-gini, kita kasih dulu ke seorang yang ingin dipijat. Nah, secukupnya saja seperti biasa. Nah, sesudah membaluri si pasien atau seseorang tersebut, kita mau menggunakan stroking atau belayan. Nah, dalam stroking ini juga terbagi-bagi dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah superficial stroking, yaitu lulusan lembut. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak, lulusan lembut biasa yang bisa membuat rileks punggung seseorang atau badan seseorang. Nah, dalam kasus ini juga bisa untuk mensugesti ya, kalau misalkan massage. Nah, setelah menggunakan superficial stroking atau elusan, kita lanjut ke yang kedua, yaitu depth stroking, mengurut atau mengerus. Nah, di sini juga seperti biasa, sama seperti tadi, cuman menggunakan urutan sedikit. Nah, setelah deep stroking ini, kita lanjut ke selanjutnya. Yang pertama adalah empalan menggunakan ujung jari. Nah, biasanya kalau misalkan seseorang itu ada yang menggunakan 1, 2, 3 atau seluruh jari. Nah, biasanya yang saya digunakan adalah 4 jari untuk merelakan si pasien tersebut. Nah, secara mengelus. Nah, ini dan buat si pasien menjadi rileks. Nah, seperti ini. Dan usahakan kalau misalkan kita memijat apapun dari bawah dulu. Nah, kalau misalkan kita ke bawah ya ada resikonya tertentu. Nah, setelah melakukan palmat, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu digital menggunakan ujung jari tangan. Nah, kita misalnya ujung jari tangan. Nah, sama seperti tadi, cuman ini memfokuskan ke ujung jari. Kalau yang tadi ke telapak jari. Nah, seperti ini bisa. Kalau misalkan menggunakan 1 bisa. Nah, buat si pasien itu nyaman dengan pukulan kita atau pijatan kita. Seperti biasa, kalau misalkan terlalu kencang atau terlalu tidak ada efek, ya risikonya dimarahin biasanya. Nah, setelah melakukan digital ini, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu knukle. Knukle gak tahu apa, knukle lah gitu. Knukle menggunakan kepalan tangan. Kepalan tangan seperti mau menonjok tapi tidak ditonjok, ini menggunakan kepalan tangan saja. Nah, kita melakukannya seperti ini, ditekan sama seperti tadi tapi menggunakan apa? Menggunakan kepalan. Nah, seperti ini. Ini juga kata Bapak. Nah, seperti ini sehingga merelakan. Nah,
Nah, terus sampai si pasien merasakan. Nah, kalau misalkan si pasien mengalami keluhan, berarti parah sih. nah seperti ini ya. Nah, sesudah melakukan stroking ada tahapan lagi yang dinamakan compression atau perasan. Nah, di perasan ini terbagi juga menjadi beberapa tahapan seperti memijat, tapi terintinya ke pemerasan. Nah, setelah melakukan pijatan atau stroking pelayan, nah kita lanjut ke compression. Compression yaitu pemijatan. Nah, dalam compression ini kita dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap kneading atau biasa disebut memijat atau mengadoni. Nah, mengadoni seperti ini. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat mengadoni di dalam hal ini ya secara tidak beraturan. Pengadonan. Nah, sambil melakukan tekanan sedikit. Biasanya saya. Nah, setelah mengadoni ini, kita lanjut ke yang selanjutnya. Misalkan si pasien sudah relax. Nah, yang selanjutnya adalah priming. Nah, priming ini adalah untuk memeras. Nah, memeras ini biasa dilakukan oleh orang yang melakukan jemuran atau meletakkan pakaian di jemuran, atau biasa sesudah melakukan cuci pakaian. Nah, dalam pemerasan ini sama halnya dengan menggunakan tangan seperti ini ya. Tapi kan kalau misalkan punggung terlalu besar, ya tapi kita harus melakukan seperti ini aja sebisa mungkin. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu rolling. Rolling di sini juga sama seperti awalan, tapi di sini menggeser. Menggesernya seperti ini. Bisa seperti ini. Sama seperti awal, tapi berbeda tujuannya. Nah, di sini menekan. Tergantung kalian cara menggunakannya. Tiap orang pasti beda-beda meskipun tahu dasarnya. Nah, buat si pasien nyaman. Nah, di sini yang selanjutnya adalah Walken menekan. Harus menggunakan perasaan, bukan emosi. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat. Emosi Kalau orang beda-beda, ya pasti beda. Tergantung pemakaiannya. Nah, yang selanjutnya adalah precision atau gosokan. Nah, dalam gosokan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu telapak tangan atau jari. Nah, gosokan ini menggunakan telapak tangan. Nah, sama halnya seperti awal, seperti menggosok, tapi kita menggunakan tekanan. Tekanan juga disesuaikan dengan apa yang diperhatikan oleh si pasien. Nah, ini ya bisa dilihat
sama seperti awal, cuman tujuannya berbeda. Kalau misalkan yang awal tuh cuman masuk-masuk aja, tapi menggunakan teknik yang sama dengan tekanan kekuatan yang berbeda. Seperti ini ya, tuh. Nah, sekarang yang ketiga adalah menggunakan telapak tangan. Nah, sama halnya seperti yang tadi, cuma tekanannya pasti berbeda. Rata-rata kalau misalkan dijumlahkan atau dipraktekkan semua sama, cuma mempunyai tekanan yang berbeda-beda dan juga pengaplikasian yang berbeda-beda tergantung kepada yang mengaplikasikannya. Nah kan di sini minyaknya sudah mulai, kita tambah lagi seperti biasa biar tidak lecet atau tidak terlalu terpengaruh. Nah, setelah melakukan ketiga hal tersebut, kita juga melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tapotainment. Kalau nggak salah tuh tapotainment, atau gimana, sejenis pukulan. Nah, pukulan ini ditujukan untuk mencincang. Nah, yang pertama adalah hedging atau mencincang. Nah, kalian sudah pasti tahu tentang mencincang karena sudah diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kita seperti biasa menggunakan tekanan atau kekuatan yang normal saja untuk membuat rileks si pasien. Nah, yang selanjutnya adalah bending atau bending. Nah, itu menggunakan kepala. Tapi yang dianjurkan di sini bukan menonjok, tapi hanya memukul dengan perasaan untuk mendapatkan rasa relaksasi kepada si pasien. Nah, seperti ini ya, disesuaikan dengan seperti ini ya, bisa dilihat sama seperti menonjok seseorang, membantu seseorang, seperti ini ya. Bisa dilihat oleh Anda sendiri. Nah, yang seperti ini bisa dilihat. Nah, selanjutnya adalah clamping atau memukul dengan telapak jari. Nah, seperti ini ya. Sama seperti mencabok, cuma berbedanya tidak menggunakan emosi yang berlebih. Ini bertujuan untuk merelaksasikan si pasien. Nah, yang selanjutnya adalah typing atau mengetik. Nah, kalian biasa melakukan ketikan, entah itu di komputer, di HP. Itu tuh merupakan suatu unsur masas atau relaksasi terhadap seseorang dengan pengaplikasikan yang benar. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat. Gaya tergantung si pemijat ya, tidak terlalu optimalkan. Nah, yang selanjutnya adalah spetting kalau spetting itu menjiprat menggunakan bagian atas jari. Seperti ini ya, sama seperti menjiprat.
bisa dilihat, jangan terlalu kuat, takutnya nggak kuat. Nah, yang terakhir adalah caking. Nah, caking itu menjepit lepas. Misalnya ini praktekannya nih seperti ini, bisa dilihat. Tergantung orang ya, kalau misalkan kita bisa gini ya gini, kalau enggak ya tergantung kita sendiri. Seperti ini ya, bisa dilihat oleh teman-teman atau bapak. Nah, setelah melakukan ini ada tahapan lain, yaitu baby brushing. Nah, baby brushing ini untuk mengetik, mengelek. Nah, bisa dilihat ya. Baby brushing and shooting ini biasanya sama seperti tadi ya, menggunakan tahapan yang awal pertama yaitu merelaksasikan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini gunanya pelemasan terakhir untuk membuat otot-otot tidak tegang setelah di massage. Seperti ini ya, pergerakannya bebas. Nah, setelah yang ini sama seperti tadi caking, cuman perbedaannya ini tidak ditekan, melainkan di ngelus seperti ini ya, kalau tidak salah. Nah, setelah tahapan ini sudah kan, kalau misalkan shaking itu untuk bagian kaki atau lengan. Nah, sekian dari presentasi saya atau praktek saya memanipulasikan pembelajaran massage. Kalau misalkan kurang ya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.